Bang Henry Satrio tadi sempat terputus. Mohon izin ya Bang ya. Ada pesan-pesan pariwara yang harus naik. Kalau kita menjawab pertanyaan judul kita Bang, Puan jadi ketua DPR lagi, tanda demokrasi tanpa oposisi? Jawabannya? Ya emang nggak ada hubungannya tuh antara terpilihnya ketua DPR Puan dengan demokrasi tanpa oposisi, karena saya sudah berkali-kali bilang DNA-nya PDI Perjuangan ini di perjuangannya gitu. Ya. Nah kalau mereka sedang dalam mode perjuangan itu biasanya elektabilitasnya naik tuh. Nah dia juga pernah menjadi dalam posisi menjadi jembatan gitu waktu zamannya Pak Taufik Kemas antara oposisi dengan program-program Pak SBY waktu itu. Nah sekarang ini modelnya seperti apa kan itu pertanyaannya kan? Apakah belum terbaca, nanti PDI Perjuangan akan masuk ke dalam kabinetnya Pak Jokowi, Pak Prabowo yang sering sekali menyampaikan 9 huruf itu, modelnya kan model merangkul kan? Jadi nanti posisinya akan masuk ke kabinet atau tidak nanti belakangan. Tapi kan memang dua hal ya, yang biasanya mewakili partai politik itu kader atau yang di-endorse oleh partai politik gitu ya. Nah itu bisa saja. Tapi kan kalau kita lihat tema hari ini sebetulnya yang kita lihat adalah bagaimana pemenang Pileg dan pemenang Pilpres nih harmonis gitu. Antara PDI Perjuangan dengan Gerindra juga harmonis. Nah menarik lagi kan sebetulnya Pak Prabowo menyadari bahwa PDI Perjuangan ini lawan yang memang harus dijadikan teman juga, harus dirangkul, karena dengan kebersamaan bersama PDI Perjuangan ini bisa mempengaruhi pemerintahan Pak Prabowo 5 tahun bahkan 10 tahun mendatang. Nah ini kan sebetulnya sinyal bagi partai-partai politik lain yang sudah berada di dalam kubunya Pak Prabowo yang masih bingung. Misalnya ya ada partai politik, saya ambil contoh nih, mohon maaf kalau salah, Golkar misalnya, saya mau ke Pak Jokowi atau sudah ke Pak Prabowo ya sekarang. Nah kemarin dikasih lihat tuh PDI Perjuangan aja udah bareng Pak Prabowo. Jadi kalau Golkar masih limbung-limbung, masih galau-galau, nanti ketinggalan kereta nih. PDI Perjuangannya sudah merapat gitu. Wah tapi kan masih 20 hari lagi Pak Jokowi. Ya tapi dilihat aja gestur-gestur politik yang terjadi. Bicara soal gestur politik yang terjadi, kalau kita lihat nih Bang Hensat yang ditampilkan ini kan momentumnya benar-benar sangat-sangat akrab sekali begitu ya dari Puan Maharani dengan Prabowo. Walaupun memang kata Bang Andreas itu hal biasa, secara personal memang sangat dekat begitu. Tapi kalau dari Bang Hensat melihatnya, itu kan gesturnya silakan Pak Jokowi jalan duluan gitu ya. Kita mau ngobrol dulu nih. Kita ngobrolin masa depan. Kalau Pak Jokowi kan udah mau pulang gitu. Jadi apa-apa jalan duluan gitu. Jadi nah ini kan gestur-gestur politik kan juga harus dipahami oleh para politisi. Jadi seberapa kuat loyalitas Anda kepada Pak Prabowo itu kan diukurnya bukan nanti setelah pelantikan, tapi dari sekarang ini gimana gitu. Kalau masih galau-galau, saya masih mengharapkan ke Pak Jokowi, artinya ke Gibran gitu ya. Atau nanti juga ke Pak Prabowo ya. Kalau galau-galau gitu mungkin ya Pak Prabowo pasti punya penilaian tersendiri. Tapi yang saya lihat hari ini adalah keinginan Pak Prabowo untuk merangkul semua pihak itu nampaknya bisa kejadian karena memang modelnya Mbak Puan ini juga ingin berkomunikasi dengan semua pihak gitu. Tapi apakah kemudian langsung ditasbihkan ya? Ini nggak ada oposisi gitu, belum tentu juga karena memang perjalanan masih jauh dan tadi itu DNA-nya PDIP ini dikata perjuangan itu. Jadi kalau dengan model perjuangan justru elektabilitas mereka naik. Kadernya ada yang jadi presiden 2 periode gitu ya. Nah ini nih kita lihat nanti nih gitu. Oke, pada saat kita berbicara masalah soal gestur-gestur politik tadi yang mempersilahkan Pak Jokowi duluan, lalu kemudian ngobrol buru di belakang. Ini Bang Daniel sama Bang Andreas katanya nih. Apakah kemudian responnya memang ada progres yang belum tahu di belakang layar atau seperti apa? Dijawab saja deh Bang ya. Kami jeda dulu, kami kembali saat lagi tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.